Arti pesan mangrove Indonesia di G20, atasi krisis iklim global. Pemerintah Indonesia mengagendakan penanaman bakau atau mangrove oleh pemimpin negara peserta KTT G20 guna menekankan peran penting mangrove. Kegiatan tersebut dijadwalkan pada hari Selasa, tanggal 15 November tahun 2022 di Taman Hutan Raya Tahura, Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Agenda ini merupakan bagian dari tema yang dipilih Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan KTT soal menangani krisis iklim. Demikian rilis yang dimuat dalam laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, Republik Indonesia, Minggu tanggal 13 November tahun 2022. Pemerintah berharap Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan mangrove terbesar, dapat menginspirasi dunia dan sekaligus bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup karena mangrove mampu menyerap karbon, melindungi lahan, dan mencegah abrasi laut. Secara total, Tahura Ngurah Rai berada memiliki luas 1.373,5 hektar, terbentang di dua daerah tingkat 2 yakni Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Tahura ini memiliki 33 jenis mangrove, dengan terbanyak jenis perapat atau pidada putih yang dalam bahasa Bali disebut perapat sehingga masyarakat lokal juga menyebut lokasi ini sebagai Tahura Perapat. Di lokasi, panitia sudah menyiapkan bangunan kayu berbentuk elips tempat para pemimpin G20 berdiri dan menanam mangrove. Serangkai mangrove Rhizopora apiculata membentuk tulisan G20 di tengahnya. Panitia menyediakan puluhan lobang tanam yang akan dimasukkan bibit mangrove Rhizopora mucronata oleh para tamu, termasuk Presiden Jokowi. Merujuk data Badan Pusat Statistik per Desember tahun 2021, luas ekosistem mangrove atau bakau di Indonesia mencapai 3,63 juta hektar atau 20,37% dari total dunia. Papua menjadi pulau dengan ekosistem mangrove terluas, mencapai 1,63 juta hektar, disusul Sumatera 892,835 hektar, Kalimantan 630.913 hektar. Adapun Bali menjadi pulau dengan ekosistem mangrove terkecil yakni seluas 1.894 hektar. Luasan itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan hutan mangrove terluas di dunia. Menyusul Brasil di posisi kedua dengan 1,3 juta hektar, lalu diikuti Nigeria 1,1 juta hektar, Australia 0,97 juta hektar, dan Bangladesh 0,2 juta hektar. Laman Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melansir bahwa mangrove memiliki banyak manfaat bagi ekosistem. Mangrove dapat menyuburkan tanah di sekitarnya, menjadi hunian bagi ikan-ikan kecil dan kepiting, menjernihkan air, melindungi pantai dari erosi karena mengadang hempasan ombak secara langsung, mengatasi banjir kawasan pesisir, dan dapat diolah menjadi pakan ternak. Secara ekonomi, ekosistem mangrove pun menyimpan potensi besar. Bagi masyarakat di sekitar, mangrove dapat diolah menjadi ragam hiasan atau kerajinan. Adapun bagi pemerintah, pengembangan ekosistem mangrove dapat menjadi tambahan pendapatan negara lewat perdagangan karbon. Saat ini, harga jual karbon dunia berkisar 5-10 dolar Amerika Serikat per ton CO2. Maka dengan luas hutan bakau mencapai sekitar 3 juta hektar, mampu menyerap emisi karbon sekitar 950 ton, sehingga pemerintah bisa mendapat tambahan hampir 2.400 triliun rupiah dari perdagangan karbon. Pendapatan negara bisa lebih besar lagi jika menghitung perdagangan karbon dari hutan tropis dan lahan gambut. Data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, hutan tropis Indonesia merupakan terbesar ketiga di dunia dengan luas area 125,9 juta hektar, yang dapat menyerap emisi karbon sebesar 25,18 miliar ton. Sementara gambut, Indonesia merupakan negara dengan cakupan terluas di dunia dengan 7,5 juta hektar, yang mampu menyerap emisi karbon sekitar 55 miliar ton. Mengakumulasi tiga hal tersebut, maka Indonesia bisa menyerap setidaknya 113 gigaton emisi karbon. Jika dijual dengan perhitungan terendah $5,
maka pemerintah berpotensi menambah pendapatan negara mencapai 565 miliar dolar atau sekitar 8.000 triliun rupiah. Jumlah yang sangat besar, jauh melampaui besarnya hutang pemerintah Indonesia. Saya kira banyak masyarakat yang belum tahu soal ini.